Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atin Suhartini, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan praobservasi bersama dengan rekan saya, Pak Imadudin dari Guru Bahasa Inggris. Ya, betul. Selamat pagi Pak Imad. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik sekali Ibu. Semangat tetap. Keluarga sehat? Alhamdulillah, semangat. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Ya, terima kasih Pak Imad. Seperti yang sudah kita rencanakan, kalau pada hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum dilaksanakan observasi atau pengamatan di waktu yang akan datang. Tujuan kita melakukan praobservasi ini adalah untuk mengetahui, saya ingin mengetahui sejauh mana persiapan yang sudah Pak Imad lakukan sebelum dilaksanakannya pembelajaran. Baik. Ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah tujuan pembelajaran. Jadi nanti pada saat pembelajaran dilaksanakan, apa tujuan yang ingin Pak Imad capai, tujuan pembelajarannya? Baik, saya akan membahas description of thing atau mendeskripsikan sebuah benda yang memiliki tujuan pembelajarannya itu siswa mampu mengidentifikasi sifat benda dari gambar yang nanti disediakan. Itu yang ke-1. Kemudian yang kedua, siswa mampu bertanya jawab, menjawab berbagai pertanyaan terkait deskripsi benda dari pilihan-pilihan gambar nanti yang akan disediakan. Itu mungkin yang termasuk tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak atau peserta didik. Gitu Bu. Ya, Alhamdulillah sudah bagus sesuai dengan materi pelajaran yang akan dilaksanakan nanti ya Pak. Ya, yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua ini Pak, saya ingin mengetahui area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Imad. Jadi apa saja yang ingin dicapai di peserta didik itu? Baik, dari mulai pengembangan kognitifnya, artinya pengetahuannya itu, transfer ilmunya itu harus nyampe ke anak, pengetahuannya. Kemudian afektifnya dengan nilai, dengan moral, dan di dalamnya itu ada profil pelajar Pancasila di sana. Ada gotong royong, betul. Kemudian ada juga psikomotornya. Jadi ranah yang kita berikan nanti, insya Allah ada 3 ranah itu. Jadi makanya nanti kita akan ada penilaian. Yang pertama assessment for learning. Kemudian yang kedua assessment of learning. Dan terakhir assessment as learning-nya. Mungkin itu Bu. Ya, saya setuju Pak Imad. Jadi ketika kita pembelajaran di kelas itu bukan hanya mentransfer ilmu saja untuk mencapai kognitif anak yang nantinya berupa nilai, tapi kita juga harus mencapai afektif siswa atau sikap siswa supaya nanti tujuan kita membentuk karakter profil pelajar Pancasilanya tercapai. Betul. Kemudian juga terampilannya tadi. Iya. Udah bagus Pak Imad, saya setuju. Kemudian yang selanjutnya nanti di pembelajaran itu strategi pembelajaran yang ingin Pak Imad terapkan itu seperti apa? Misalnya metodenya apa, modelnya apa, atau pendekatannya seperti apa? Oke, terkait model pembelajaran saya mengaitkannya dengan materi apa sih yang akan saya berikan gitu. Jadi disesuaikan gitu betul. Bu ya. Memang harus seperti itu ya Pak? Iya, harus disesuaikan. Ini materi yang akan saya sampaikan itu tentang deskripsi thing atau mendeskripsikan suatu barang, suatu benda gitu. Nah, kalau saya mengamati ini cocok juga kalau kita menggunakan model cooperative learning gitu. Di mana cooperative learning itu siswa antar peserta didik dengan peserta didik yang lainnya dituntut untuk kooperatif, bekerja sama, interaksi, baik dengan temannya, baik dengan guru ataupun dengan media pembelajaran yang ada gitu. Jadi itu dituntut untuk berkolaborasi. Ketiga aspek itu ada guru, ada peserta didik, kemudian ada media pembelajarannya. Nah, disitulah kooperatifnya, cooperative learning. Kemudian strategi yang akan disampaikan, mungkin ini pembelajaran berdiferensiasi, proses akan memberikan beberapa pilihan bagi anak. Kenapa? Karena kita tahu gaya anak belajar itu ada yang visual dengan auditori atau mungkin dengan
kinestetik. Kemudian dari metodenya anak akan dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, nanti masuk ke teknik. Tekniknya itu adalah kuis. Ya. Nanti kuisnya itu kita akan menggunakan aplikasi Bambuzel. Kelihatannya kalau mendengar uraian Pak Imad tadi, seperti saya tidak sabar gitu ingin menyaksikan, seperti siap, insya Allah, Bu. Akan menarik ya. Betul, insya Allah. Menarik ketika di kelas nanti sudah dilaksanakan, dan kelihatannya anak-anak akan antusias ya. Ya, mudah-mudahan. Jadi kalau saya bisa simpulkan tadi, istilahnya di sini sudah ada pembelajaran diferensiasi ya, diferensiasi proses. Betul. Memang sudah seharusnya ya kita saat ini, artinya pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Betul. Harus berpihak pada siswa. Jadi kita melakukan pembelajaran harus sesuai dengan apa minat dia, betul. apa kesukaan dia, terus apa kodrat siswa ya. Betul. Ya karena memang kan setiap siswa itu unik. Punya kodratnya masing-masing. Punya keunikan, kode pelajaran masing-masing. Nah itu jadi kita harus bergerak di sana. Dengan pembelajaran diferensiasi. Betul, betul, Bu. Ya kemudian Pak, kalau boleh tahu kira-kira nih kapan? Rencana itu kita akan kelas 7 itu hari Senin jam ke-4 dan ke-5. Ya. Jadi di hari Senin besok ya Pak. Baik Pak, mungkin hanya itu saja yang ingin saya tanyakan pada kesempatan kali ini di percakapan praobservasi. Mudah-mudahan Pak Imad bisa mempersiapkan lebih jauh lagi untuk hari Senin mendatang, dan Pak Imad dalam keadaan sehat sehingga Senin mendatang bisa melaksanakan pembelajaran, dan saya sudah tidak sabar ya. Ini ingin melihat bagaimana pembelajaran yang di kelas Pak Imad. Itu saja Pak Imad. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas semua penjelasannya. Kita ketemu nanti di pelaksanaan observasi atau pembelajaran Senin datang, dan juga nanti ada percakapan kita kembali di pasca observasi. Tapi nanti saya akan mungkin ditemani oleh guru pengajar praktik. Jadi nanti kita percakapannya bertiga. Iya, mangga, insya Allah mangga. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Imad. Ya, sama-sama Ibu. Demikian percakapan praobservasi saya dengan Pak Imad, guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 3 Salawu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. How are you today? Okay. How about your holiday yesterday? Were you happy? Happy. Good. Happy? Happy. Before we start our study, let's pray. The leader of class, please lead the prayer. Okay. Ganjari ya? Okay, please. Belum belajar, nanti kita berdoa dulu. Doa mulai. Okay, thank you. And now I will check your attendance. Who's not coming today? Intan. Ini? Yes. Okay, class. Before we continue our study, I have to remember about class agreement. First, you have to come to the school on time. Third, you have to responsibly clean and tidy. Okay, all of you please stand up. Look at your uniform. Okay, and then look at the floor. If there is any rubbish, fix the rubbish and throw to the rubbish bin. Okay, thank you. Sit down. All of you have a father. Look at the video. That is not hungry. About his happiness. He knows. Because of you. Dia berbohong kenapa? Demi anaknya. Okay.
Kita sayang pada ayah kita kan? Buktikan bahwa ayah itu bekerja, itu justru demi untuk anak-anaknya bisa sekolah dengan baik. Jadi semuanya harus semangat untuk belajar. Oke, kita lanjutkan. Oke, udah dulu. Jangan mewek dulu. Bapak jadi milu mewek, hidup milu mewek mah aduh. Oke. The last meeting we have studied about description of people. You know description of people? Okay, look at the picture. Which one is correct? Look at his face. He's sad or happy? Happy. Okay, you come forward. Just click. Okay. Happy. Next. Okay. Woman, you come forward. He is strong or weak? Okay. Okay, it's okay. Sit down. Next. You come forward. Let's check your answer. Is it right, fast? Yeah. Okay. Is it right, heavy? Yeah. Is it right, old? Yeah. Stand up. Stand up. An elephant is big. Big, big, big. An ant is little. Little, little, little. I have to give you objective learning. Tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat benda melalui gambar yang disediakan. Siswa mampu nanti menjawab berbagai macam pertanyaan tentang kata sifat dari sebuah benda. Alright. Repeat after me. Long, full, empty, big, small, high, low, strong, weak. Difficult, easy, handsome. Group, for group, every group, each group have 7 member. Okay. Nopi ke depan. Nopi di sini. Terus Indri, Karlina, kamu berdiri dulu. Karlina di sini. Masih 11 menit. Ya, paling kan ketinggi nih ada pasangannya nih. Full empty, bad good, gitu aja. Full empty, bad good siapa? Dirty, clean, fast, slow siapa? Ini udah ditulis. Ya, dipilih nih. Misalkan yang tadi nih yang ada. Sad, happy, old siapa? Yang strong, weak siapa? Ayo cepat, jangan sampai. Nah, dari sini nih, misalkan short, long, full, empty siapa oleh siapa? Thick or thin? Thin? Oke, let's check your answer. Thin. Oops. Come forward. Jawab, good or bad? Oke. Bad. Good. Fourth group. Hari. Which one? Full or empty? Full. Okay, check. Good. Wow. Diambil nilainya. Kamu mau ngambil berapa dari kelompok 2? Iya, nanti jadi minat. GP or light? GP. Oke. Give it the name. Waktunya sudah habis. Oke, kelas, please sit down all of you. Okay.
anak-anak sekalian, Bapak ingin mengetahui bagaimana perasaan anak-anak sekalian selama belajar barusan. Apakah menyenangkan atau tidak? Tadi sempat nangis kan di awal? Ya kan? Tidak hanya perempuan, laki-laki pun Bapak lihat nangis. Ya. Tapi setelah itu kita bisa gembira bersama, betul? Ya, bisa bahagia kan? Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini seperti apa? Pembelajaran kita hari ini bagaimana? Menyenangkan. Nah, kenapa bisa menyenangkan? Kenapa? Kenapa seru? Bermain kuis ya, belajar juga ya. Oke. The next meeting, pertemuan berikutnya about description of animal. Baik, apakah kita sudah memenuhi tujuan pembelajarannya? Tujuan belajarnya tadi mengidentifikasi sifat benda. Jadi kalian sudah tahu belum sifat benda? Yes, berarti tujuan pembelajarannya sudah terpenuhi. Oke, give applause for all of you untuk kita semua. Ya, oke. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Atin Suhartini, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Pak Imadudin sebagai guru bahasa Inggris dari sekolah kami yang sudah melaksanakan pembelajaran dalam tahap observasi. Selamat pagi Pak Imad. Pagi. Ya, pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama dengan Pak Imadudin. Gimana Pak Imad, sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat insya Allah. Kemarin saya sudah mengamati pembelajaran Pak Imad ya, yang sangat luar biasa. Saya lihat pembelajaran terutama ini ya Pak, antusiasme anak-anak. Jadi benar-benar yang disebut pembelajaran yang menyenangkan itu ada gitu, betul-betul ada. Nah, saya ingin mendengar bagaimana refleksi Bapak setelah pembelajaran kemarin. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Terkait refleksi itu bisa diamati dari dua pengamatan ya. Yang pertama memang pengamatan langsung ketika saya memberikan pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, yang kedua secara observasi bertanya langsung ke anak di akhir pembelajaran. Nah, ketika saya mengamati dari mulai awal pembelajaran itu dimulai, saya sengaja waktu itu menayangkan sebuah video motivasi dengan harapan memang apa yang saya harapkan itu terjadi gitu. Artinya gini, jadi ketika si anak itu sudah tersentuh hatinya gitu ya, sudah tersentuh sampai kesadarannya, bahkan terlihat anak ada yang berkaca-kaca gitu. Nah, saya merasa ini anak sudah mencapai batas kesadarannya. Nah, ketika kita sudah bisa menyentuh hatinya, nah di sana menurut saya kita udah mulai bisa menjejali anak itu dengan pengetahuan, karena memang diawali dengan kesadaran mereka gitu. Nah, karena saya tidak mau anak-anak itu larut dalam kesedihan karena video itu, akhirnya saya menampilkan masuk ke video pembelajaran menghibur, melupakan kesedihannya gitu. Dan alhamdulillah ya anak-anak semuanya ikut kembali gembira, senang gitu. Nah, kemudian ketika anak-anak sudah mulai merasa antusias, nah, akhirnya saya memberikan materi yang berikutnya. Jadi si anak itu ketika proses pembelajaran dari kognitif gitu, itu untuk mencapai pengetahuannya. Jadi si anak merasa tanggung jawab sendiri. Begitupun yang lainnya gitu. Nah, jadi di sana terjadi ketika
diskusi, mereka saling membantu, saling bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, akhirnya ketika kuis pun mereka antusias sekali. Akhirnya apa yang dapat dilihat dari hasil pengamatan anak ketika pembelajaran itu, ya memang ramai, si anak terkondisikan sendiri, terkondisikan dengan apa yang disajikan oleh gurunya. Nah, kalau melihat itu, si anak memang antusias sekali, ya, mereka sumringah, gitu ya. Dari afektifnya, ketika kita menyarankan ke si anak harus disiplin, harus aktif dan lain sebagainya, si anak tergambar dari pembelajaran itu. Mungkin untuk pembelajaran kali ini, si anak memang menyenangi pembelajarannya. Nah, itu hasil pengamatan. Kemudian setelah itu, di akhir pembelajaran, saya mencoba untuk mengobservasi secara langsung kepada anak. Apakah yang saya perkirakan dari pengamatan itu benar atau tidak? Saya konfirmasi di akhir pembelajaran. Ya. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Nah, mereka ada yang menyatakan seru Pak, ramai Pak, menyenangkan Pak, kan gitu ya. Kenapa sampai menyenangkan? Ya karena ada kuis juga gitu. Hasil pengamatan dengan hasil observasi itu jadilah sebuah refleksi bagi saya untuk pembelajaran pada saat itu, ya mungkin dikatakan berhasil lah gitu. Gitu, Bu. Betul sekali, saya juga setuju bahwa ketika kita sebelum memulai pembelajaran itu kita harus menyiapkan anak dulu. Iya, ya. Betul. Nah, salah satunya tadi seperti yang Pak Imad katakan, kesadaran siswa itu harus penuh dulu. Ya. Kalau istilahnya mindfulness ya, kalau tidak salah. Betul, ya. Ya, itu jadi menyiapkan kesadaran penuh anak supaya anak itu siap menerima ilmu yang sudah kita siapkan. Iya, betul. Ya, kemudian Pak, di pembelajaran kemarin menurut Pak Imad kira-kira ada tantangan atau kendala gitu yang menurut Pak Imad yang hadapi itu? Ya, tentunya ada, Bu, apalagi di sekolah kita ya. Ya katakanlah sekolah di pedalaman gitu. Ya. Kemarin kan kejadian sampai mati lampu ya. Nah, jadi memang kendalanya itu teknis lah. Ya, yang terjadi itu kendalanya memang teknis. Ketika terjadi kendala teknis, kita harus ambil plan B gitu. Nah, yang kejadian kemarin itu adalah terjadi kendala teknis gitu. Itu kendala teknis itu kira-kira kenapa ya Pak? Atau memang karena kondisi sekolah kita aja? Iya, betul. Ini? Selain listrik padam, yang memang selalu terjadi itu sinyal yang lemah di kita. Akses internet ya untuk bisa mengoperasikan multimedia atau digital itu ternyata memang terkendala oleh jaringan. Nah, kira-kira menurut Pak Imad, kalau misalnya kita ingin memberikan pembelajaran yang menyenangkan seperti yang kemarin Pak Imad laksanakan, menyenangkan bagi siswa, berpihak pada siswa, nah solusinya seperti apa? Kalau misalkan ada kendala tadi ya, kendala teknis, tapi kita ingin memberikan pembelajaran yang menyenangkan pada siswa itu. Kira-kira bagaimana Pak? Baik, jadi kendala untuk mengantisipasi ketika terjadi dalam pembelajaran, ya. Yang pertama, kalau lampu padam itu enggak setiap saat lampu padam lah gitu ya. Kita bisa menantinya beberapa menit. Kita antisipasi manual gitu. Belajar seperti biasa. Nah, berarti itu plan B benar-benar kita harus persiapan dengan matang gitu. Nah, kemudian untuk antisipasi jaringan internet, ya saya berusaha untuk memilih provider yang baik gitu. Berarti tadi salah satu kalau misalnya yang tadi disebutkan itu memang tetap tidak bisa, ada plan B ya? Iya, plan B-nya yang pembelajaran manual. Pembelajaran manual. Tidak menggunakan internet mungkin. Iya. Sangat menginspirasi ya. Mudah-mudahan Ibu. Ya, kemudian Pak yang terakhir, rencana tindak lanjut gimana nih Pak Imad untuk pembelajaran selanjutnya? Tentunya Bu, yang pertama yang menjadi rencana saya ke depannya, memang saya tidak bisa mengandalkan apa yang saya bisa sekarang. Jadi saya harus terus bisa menggali, meskipun itu secara otodidak lah gitu ya. Saya harus bisa mengembangkan kemampuan kompetensi saya dalam bidang memberikan pengajaran yang memang
si anak itu benar-benar menyukainya. Gitu. Saya akan terus melakukan itu. Nah, kemudian kalau misalkan dirasa bahwa apa yang saya lakukan itu memang ada manfaatnya dan berdampak ke si anak, kemudian ada guru-guru yang ingin menirunya, meng-ATM-nya gitu. Yeah. Dengan senang hati saya akan berbagi, akan share dengan guru-guru tersebut. Gitu. Yeah, itu untuk selanjutnya mungkin seperti itu. Yeah, bagus. Saya pribadi sangat menunggu ilmu-ilmu yang Pak Imad sudah pahami tentang, pertama itu ya, tentang pembelajaran yang menggunakan istilahnya apa ya, digital gitu ya. Betul, pelajaran dengan digitalitas itu mungkin Pak Imad untuk percakapan kita kali ini di pasca observasi. Terima kasih sekali lagi Pak Imad, percakapan pasca observasi kita sudah selesai. Baik, untuk percakapan pasca observasi sudah kami laksanakan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.